inews.id. Ini baru berita. Balik lagi di Morning News dan pagi ini kita sudah bersama dengan Redpel inews.id. Ada Kurnia Ilahi. Om Kurnia, selamat pagi. Om Gur, selamat pagi Om. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Berkat doa ente berdua nih. Wih, sedap. Ya, memang benar sih kita selalu mendoakan. Selalu mendoakan Om. Hari. Iya. Gimana kabar Om? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kata produser kita, sebenarnya Ustadz Soulmate gitu. Iya benar. Mirip. Beda nasib, Pak. Tapi memang kalau pecinya dibuka begini ya. Iya benar. Ketinggalan pecinya tadi. Iya. Habis zikir subuh tinggalan buru-buru. Masya Allah. Iya. Nggak percuma namanya Kurnia Ilahi ya. Tadi bahasa Indonesianya Pak? Bahasa Inggrisnya God Oh, iya, bless. God bless. God bless ya. Oke. Tapi kita mendengar kabar yang membuat kita prihatin. Betul. Ya. Ini adalah tragedi di Karsten, di Gunung Karsten, ya, di mana 2 pendaki Indonesia meninggal dunia ya Om ya. Iya betul. Itu ceritanya gimana? Ya, sebelumnya kita ini ya berduka ya atas kejadian ini ya. Semoga keluarga korban ini diberikan ketabahan ya. Amin. Jadi memang yang meninggal ini 2 wanita ini cukup tangguh ya. Ya. Itu di usianya yang hampir 60. Itu tetap punya semangat buat naik mendaki gunung ya. Iya. Nah, jadi mereka memang awalnya ini berangkat itu Rabu ya 26 Februari ya, 2 Februari. Nah, kemudian itu dari Bandara Timika ke base camp Yellow Curtains itu menggunakan helikopter. Nah, di situ tiba hari Jumat ya, 28 Februari. Mereka belum langsung mendaki, biasanya memang ada proses aklimatisasi ya atau penyesuaian kondisi lingkungan dengan tubuh ya, cuaca di situ. Yeah. Nah, 2 hari mereka penyesuaian itu baru langsung melakukan pendakian. Itu 28 Februari Jumat ya. Yeah. Nah, mereka sebenarnya itu sudah sampai di puncak Kartens. Nah, itu mereka rombongan itu 15 orang, 7 pendaki, kemudian pendaki itu dari Indonesia itu 7 orang. Yang 3 itu WNA dari 2 Turki dan 1 Rusia. Nah, 5 lagi itu pemandu atau guide. Nah, mereka telah berhasil. Cuma pas turunnya itu cuaca ekstrim banget, nggak diduga. Itu Angin kencang, hujan deras, angin kencang. hujan Bahkan deras. katanya kan ada sempat salju juga ya. Ada salju ya. Nah, di situ mereka mulai ada rintangan yang berat ya. Nah, terus 1 turun nih. Si guide turun nih, berhasil turun ke base camp terus minta pertolongan, ngasih kabar bahwa 3 ini mengalami hipotermia. Yang sekarang tuh selamat. Indira itu terus kemudian Saroni, terus sama 1 lagi itu saya lupa namanya itu. Itu selamat. Ini Mbak Indira ini yang cerita ya? Iya. Yang cerita. Ya. Nah, setelah itu naik lagi nih tim pemandu untuk memberikan pertolongan. Nah, kemudian sampailah di teras 2 itu namanya ya. Itu yang 2 wanita ini meninggal yaitu Lili Wijayanti dan Elsa Laksono ya. Nah, dalam keadaan itu meninggal akhirnya kemudian tetap dilakukan evakuasi itu hari Minggu, cuma hanya 1 yaitu Elsa Laksono ya. Karena yang 1 lagi ini Lili Wijayanti itu batal dievakuasi hari itu karena memang cuacanya cukup buruk, akhirnya ditunda. Tapi kabar yang terbaru ya, alhamdulillah itu hari ini pagi katanya telah berhasil dievakuasi. Jadi kedua jenazah sudah berhasil dievakuasi. Dan mereka dibawa ke Bandara Timika. Nantinya akan dibawa ke RSUD Timika, kemudian akan diterbangkan ke Jakarta untuk proses pulangan. Nah, yang terbaru ya itu mungkin. Itu katanya ada Firsa Besari juga ya? Ada. Itu dia memang musisi dan penyanyi ya. Itu sempat mengalami juga gejala hipotermia, tapi kondisinya stabil, selamat. Mungkin sebagai edukasi, hipotermia itu apa? Nah,
Jadi dia memang itu kondisi tubuh itu di bawah normal ya. Suhu itu sangat rendah tingkat panasnya itu. Kalau normalnya itu kalau nggak salah 37 ya. Iya. Iya. Tapi kalau di bawah 35 nah itu sudah Kena hipotermia. membahayakan. Itu kondisi sangat membahayakan dan itu resikonya cukup tinggi. Tubuh kita tuh mengadjust ya, mengadjust betul. sendiri suhu supaya tetap di 37 derajat. Betul. Gitu kan. Nah, pada saat cuaca ekstrim dia turun, tubuh tidak bisa mengadaptasi, akhirnya itu yang terkena hipotermia. Nah, itu yang paling ditakutkan ya. Iya. Terutama di itu biasanya di daerah ketinggian ya. Iya. Belum lagi oksigen ya Om ya. Betul. Kurang ya. Tapi emang ada untuk sejarah belakangan ini punya cerita yang cukup manis ya. Dua wanita tangguh ini yang meninggal itu udah bersahabat lama itu dari SMP. Nah kemudian SMA itu dia mulai naik gunung berdua. Iya. Dan persahabatannya itu pertemuannya itu komunikasi terpisah sejak kuliah. Jadi setelah SMA itu keduanya itu berpisah di tempat kuliah yang berbeda. Nah kalau salah satunya di perkuliahan Di Telkom Bandung, satu ya? lagi kedokteran gigi. Kedokteran gigi. Nah setelah itu udah lama nggak komunikasi tuh. Kemudian kan perkembangan zaman di sekarang itu sosmed itu mempertemukan mereka kembali komunikasi ya. Akhirnya mereka di situ kembali bertemu. Akhirnya sampai sekarang di puncak Kartens sini. Tapi mereka udah beberapa kali naik ke puncak ya di Udah. IG-nya tuh ya. Oh, bahkan IG-nya apa Mamak Pendaki ya sama Iya, Elsa. udah di luar negeri pun Explorer ya. kalau nggak salah ada 7 gunung yang cukup tinggi terkenal di dunia tuh udah dilewatin. Seven Summit ya. Iya. Salah satu Seven Summit itu ya di dunia ya itu ya Kartens ya. Tapi memang usia segitu 60 tahun ya? 59 kalau nggak salah. Keduanya lahir tuh 1965. Wow. Iya, iya. Sekarang berarti sekitar 59 dan itu luar biasa. Luar biasa. Kita aja yang muda-muda itu Belum tentu kita Belum tentu sanggup. agak sanggup. repot ya. Iya, betul. Tapi memang ini sekarang mau dievaluasi katanya sih dari Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia APGI ya. Karena sebelum untuk beberapa trek yang berbahaya usia itu ada batasnya gitu kali ya. betul karena gini, sebelum berangkat itu kan harus ada persiapan ya. Iya. Selain kesehatan, terus persiapan alat-alat Fisik, segala macam. Oh, jadi ada tesnya. Nah, dulu. yang paling penting itu juga perkiraan dari cuaca di lokasi. Oh, iya. Nah, mungkin ini yang perlu dievaluasi dari APGI katanya. Jadi kalau memang itu situasi cuaca dilihat indikasi akan sangat buruk, itu harusnya langsung turun. Karena bagaimanapun tuh keselamatan yang utama, Pak. Iya, jangan dipaksain. Betul. Nah, Untuk sampai kalau soal puncak. gunung dia kapanpun akan menunggu di situ kalau bagi yang pendaki ya. Iya, Nggak benar. akan Tapi pindah. kebanyakan kan pendaki itu nanggung, Pak. Nah, itu Kalau iya. udah sampai di lereng kan, masa iya nggak puncak sih gitu, ya kan? Iya benar. Nah itu, tapi di situ kan kembali ke pemandu, Kan pengalaman kita pengelola. naik gunung kan gitu kan? Iya. Kalau kita nanggung gunung kan kalau nggak sampai puncak ya, Pak. Tingginya masih nanggung-nanggung juga kalau kita naik gunung. Kalau ini kan beda. Kalau kita kan paling gunung yang berapa MDPL? Iya. 1000, 2000. 1000, 2000 gitu. Atau misalnya treknya yang masih Landai. bersahabat lah, yang landai. Iya. Betul. Kita naik Gunung Papandayan misalnya. Di sana kan treknya Betul. agak relatif landai. Landai. Ditambah view-nya juga yang luar biasa. Luar kayak, biasa. apa belerang, Iya. pohon-pohon tandus gitu. Kita sambil jalan kayak biasa aja gitu. Pas nanti di tempat ngecamp ya udah masih biasa aja treknya. Baru kalau misalnya pengen ke puncak, Nah. itu agak challenging tuh medannya. Kalau yang berat-berat kita juga angkat tangan ya. Iya. Aduh, nggak sanggup nih. Nggak tahan. Tapi memang keren. Bahkan banyak pendaki yang memang usianya kepala 5 ya. Tante Lili misalnya, Tante Elsa, Rocky Gerung juga. Iya. Dulu iya, sama luar biasa SGM itu. juga. Iya, benar-benar. Yang ternyata masih Hobi punya ya? kekuatan. Iya, masih hobi dan punya kekuatan fisik yang bagus gitu. Iya. Untuk bisa naik. Kalau kita paling jauh Bogor kali ya gunungnya. Kita paling jauh Gunung Sahari. Itu lain lagi. 3 menit paling dari sini. Itu puncak gunungnya beda juga itu. Puncak gunungnya beda ya. Iya. Flyover maksudnya kan puncak gunung itu flyover. Pak. Senen. Senen maksudnya. Itu udah tinggi Iya. banget itu. Iya. Ini agak merepet ini. Iya benar. Jadi ini akan dievaluasi ya Om ya. Betul. APGI ya. Oh iya. Dan faktor cuaca ini yang barangkali menjadi tantangan utama ya. Iya. Kalau dalam kondisi normal mungkin mungkin para pendaki sudah memperhitungkan. Tapi kayaknya nggak bisa diprediksi kalau Kartens ya Om. Iya itu. Cuma kan biasanya pas di lokasi itu kan ada indikasi udah mulai muncul cuaca ekstrim. Iya, betul. Itu memang maksud APGI itu mestinya langsung ada keputusan tidak Turun. melanjutkan. Oh, Turun. langsung turun. Iya. Gitu. Nah, mungkin kita juga nggak tahu kondisi di lapangan seperti apa ya. Benar-benar. Tapi intinya ya di situ bahwa
ini harusnya ada keputusan memang kalau memang Karena cuaca suhunya aja sangat kan buruk langsung 0 turun. derajat kali minus kali mungkin kalau malam. Iya. Tapi memang itu sebenarnya udah turun itu posisi turun. Iya. Itu di teras 2 Itu ya. udah sampai Teras 2. teras 2. Yellow Valley ya. Iya, Yellow Iya. Valley. Nah, itu base camp-nya. Base camp. Jadi Base masih camp-nya. teras 2 masih di atas, Di cuma atasnya, bukan di puncaknya. di lerengnya. Iya. Nah, cuma pas teras 2, nah itu cuaca luar biasa tuh. Akhirnya berhenti di situ. Iya, iya. Dan nggak ada tempat teduh atau Iya. tebing teduh. Tapi ya. ini agak sedikit meluas ya. Di Everest itu kan banyak ya jenazah-jenazah yang Iya. yang udah gitu. Ditinggal aja, Pak. Ditinggal aja, meninggal di situ ya sudah. Karena teman-temannya juga nggak mungkin membawa ke bawah gitu. Iya. Karena resikonya juga besar juga. Gitu. Akhirnya ya udah yang penting bawa diri selamat, cari selamat masing-masing. Akhirnya banyak tuh ketika pendaki baru naik Iya. ditemukan misalnya ada yang tergeletak. Iya. Ya. Jadi tanda juga, Pak. Jadi tanda juga. Jadi benar. tanda Iya. juga. Tapi memang kalau kondisi seperti itu ya kita lihat dari cerita-ceritanya. Kalau misalnya kita berapa orang, yang lain itu misalnya udah nggak bisa melanjutkan, Iya. satu ada yang masih fit ya, itu sebaiknya memang itu turun. Jadi paling nggak untuk memberikan kabar, bantuan. minta bantuan. Oh. Nah, kalau misalkan nggak turun, semuanya tetap bertahan di situ kan nggak mungkin untuk menyelamatkan gitu banyak ya. Betul. Iya. Nanti akhirnya ketimbang jadi korban semua, kalau emang satu masih yang mungkin turun untuk minta bantuan. Mungkin sepertinya harusnya gitu ya. Iya. Iya. Katanya nggak boleh ganjil tapi, Pak. Nah, Naik gunung. kalau itu kita kurang bisa pastikan juga itu. Katanya nggak boleh ngomong jorok ya. Emang bukan cuma di gunung, Pak, di sini nggak boleh. Ya kalau cuma ngomong jorok, Ah, itu boleh. Masalah. Cuma ngomong jorok. Karena itu makna sebenarnya. Nggak masalah ini ganjil nih. Kalau nggak boleh kita pulang nih. Oh iya. 4, Pak. Satu mojok. Oh, satu mojok sana ya. Nyimak ya. Iya. Dan apa namanya? Kalau Karsten ya, nggak tahu nih, mungkin punya info dari cerita-cerita testimoni para pendaki, ya, termasuk medannya yang apa? Medium, yang berat atau yang gimana? Berat, Pak, itu. Itu berat, makanya. Berat ya? Makanya kan Itu kan bagian dari Seven Summit International. iya, ya? betul. Dan ini memang biasanya bagi pendaki yang sangat jiwa pertantangnya tinggi ya, itu mereka pasti ingin mendaki gunung ini. Iya. Oh, belum afdol kalau belum mendaki afdol. Gunung Karsten. Itu luar biasa. Iya, karena di Timika aja udah dingin, Pak. Iya. Iya kan? Betul, udah dingin. Iya. Iya, di Timika tuh dingin banget. Apalagi di Karsten. Tapi Puncaknya ya, itu lebih dingin. Tapi banget. orang sana juga hebat, Pak. Iya, Pakai karena- kostumnya kan nggak Oh, iya, terlalu iya. tertutup. Itu kuat. Kuat. Iya. Dan udah biasa kali. Iya, ya itu karena biasa. Iya, Ya ada mie tradisionalnya. Apa tuh? Lemak babi. Oh. Buat penghangat, iya. Orang sana gitu. Kalau Bapak kan pakai Remason. GPU, Pak. Kayak Firaun, diolesin remason biar awet. Iya. Balsem. Iya, nah ini Iya. ada testimoni juga nih dari seorang pendaki bahwa Karsten itu bukan gunung yang gampang. Iya. Jadi ini tentu karena triggernya adalah meninggalnya dua pendaki, Lili Wijayati Pugiono dan juga Elsa Laksono di puncak Karsten. Apa namanya, Karsten akhirnya mendapatkan respon dari berbagai pendaki lain. Ini adalah puncak gunung tertinggi di Indonesia yang dikenal memiliki medan yang cukup sulit, tetapi menjadi impian banyak pendaki. Seperti Om Andri tadi bilang ya, bahwa semua pendaki itu pasti punya impian untuk bisa Sampai puncak. mendaki sampai puncak. Pendaki gunung yang puluhan kali ke Karsten, Fandi Ahmad Agi bilang bahwa puncak yang termasuk 7 gunung tertinggi di dunia atau World Seven Summit ini terkenal dengan medan paling sulit di Indonesia. Jadi Karsten ini bukan gunung yang gampang katanya. Beberapa kali jalur menuju Karsten sempat ditutup akibat jalur pendakian yang buruk, dan terakhir penutupan dilakukan pada 2019 dan baru dibuka pada 2024. Jadi ini belum lama dibuka nih, makanya orang banyak mendaki ke sana. Dan Karsten juga dikenal sebagai puncak jaya, itu telah memakan beberapa korban. Sebelumnya di bulan Oktober hingga November ada 2 pendaki yang meninggal. Jadi ketika pertama dibuka kembali, itu juga ada yang meninggal pada saat itu. Jadi bisa dikatakan sekarang ini menjadi euforia. Setelah ditutup, Baru kemudian dibuka kembali. Lama juga ya ditutup Sehingga ya? euforia. Jadi banyak orang, kita 2019 Karsten yuk, Karsten udah dibuka gitu. Sampai 2024 ya ditutup ya? Dibuka. Ya. Berarti berapa tahun tuh? Ya. 5 tahun. Iya. Kurang lebih. Lumayan. Ditutup. Iya, jadi setelah dibuka lagi otomatis Iya. para pendaki tuh semua pada pengen ke sana Iya. gitu, pengen melakukan ekspedisi ke Karsten.
Nah, dibandingkan dengan Seven Summit lainnya seperti Everest yang tingginya 8.849 meter di atas permukaan laut. Kemudian Denali 6.000 mdpl, Aconcagua yang tingginya 6.900, Kilimanjaro yang tingginya 5.800-an, Karsten tidak terlalu tinggi. Karsten berada pada ketinggian 4.884 mdpl. Namun puncak inilah satu-satunya gunung teknikal. Dalam pendakian biasanya gunung itu terdiri dari medan trekking peak dan climbing peak. Jadi kalau dari 7 puncak di benua itu, di 7 benua itu 6 trekking peak. Hanya Karsten yang satu-satunya climbing peak. Jadi untuk mencapai puncaknya butuh keterampilan. Berarti emang medannya berat. ya lebih berat ya. Medannya Tantangannya mungkin di situ ya. tantangannya di situ. Mungkin kalau ketinggian mungkin beda dengan gunung yang paling tinggi di luar ya. Iya. Tapi medannya itu yang luar biasa. Everest 2 kali lipat ya Pak? Iya, benar. Paling tinggi kan. Paling tinggi. Itu puncak dunia tuh. Itu luar biasa. Atap dunia tuh Pak. Iya, atap dunia. Berarti plafonnya ini ya, gipsum ya. Iya. Nah, ada gentengnya tuh Pak. jadi Fandi juga bilang bahwa untuk ke Karsten harus punya kemampuan panjat tebing dengan skill tali temali. Itu harus punya tuh. Jadi bukan cuma kekuatan fisik, pengalaman mendaki, tapi juga harus punya skill, panjat tebing dan juga tali temali itu. Karena ini benar-benar Karsten itu gunung teknikal. Terus pernah juga katanya ada pendaki asing dan pendaki ini sudah mencapai atap 6 gunung dalam daftar Seven Summit tadi. Tapi dia bilang mendaki Karsten itu lebih susah daripada mendaki Everest karena teknikal. Pendaki luar negeri juga punya testimoni yang sama, ngakuin bahwa Karsten ini medan yang paling susah dibanding 6 gunung lainnya. Pak, kalau cara gampangnya gitu naik helikopter ya kan, terus turun pakai tali gitu di puncaknya gitu, boleh nggak sih Pak? Kalau kata Mad Dog, nggak ada gregetnya. Iya. Prosesnya yang penting. Prosesnya Itu yang penting. kan namanya pendaki gunung. Kalau begitu bukan mendaki Pak. Kan Kalau gelar doktor ada yang beli Pak, atau akhirnya bermasalah. Iya. Ada ya. Main cepet tuh. Main cepet. Ada. Tapi ada. naik gunung nggak ada yang mau begitu caranya. Gitu ya. Kirain bisa Pak. Jadi orang ngapain Bisa, repot-repot kalau ya bilang kan? bisa mah. Kita naik puncak Semeru Lah. gitu. Ya naik helikopter aja Pak, turun di Pak, atasnya. nggak usah Semeru Pak. Dulu waktu saya pertama kali pecinta alam di SMA, Situ Lembang tuh Pak. Itu Sini Menteng sini, Situ Lembang. Danau. Iya, itu danau apa namanya? Taman Situ Lembang. Situ Lembang. Iya. Ini Situ Lembang yang beneran. Oh, yang sana, yang di Bandung. Nah, kita naik bis tuh dari kota asal sampai di daerah Subang apa mana gitu. Terus kita turun, masuk ke komplek perumahan elit. Saya bingung ke pembina kita kan, Pak, kita kok masuk ke komplek, jangan senang dulu. Jadi begitu masuk gapura di bawahnya ada got, kita lewat got bawahnya itu Pak, sampai tembus ke sawah-sawah, sampai tembus ke hutan, hutan pinus tuh, hutan pinus. Jadi kayak Ninja Hattori mendaki gunung lewati lembah, sungai, tapi sungai cetek-cetek gitu kita lewatin. Hutan pinus aja luas banget itu di pegunungan itu. Begitu sampai atas, udah mau sampai itu tempat kita ngecamp, jalurnya tuh bebatuan terjal. Tapi kendaraan naik, kita lagi capek, udah trekking kita selama 6 jam. Kijang LGX lewat Pak. Lah kenapa nggak dari tadi gitu kan? Saya bilang gitu Pak. Bukan mobil off-road lagi. Gitu. Bukan off-road masalahnya, Kijang LGX. Normal tuh sih. Yang bikin gondok di situ Pak. Kan kita udah capek-capek, setengah mati, mendaki sungai segala macam, sampai atas Kijang LGX lewat. Si normal nih Kijang. Pak, kenapa kita nggak naik mobil aja Pak? Dalam hati saya kan gitu. Jiwa muda, namanya anak baru kan, masih sok gitu. Namanya naik gunung ya, kita naik gunung yang bener-bener nggak bisa ditempuh dengan kendaraan. Baru pride-nya dapet gitu. Itu baru pecinta alam. Pada saat itu mikirnya lagu-laguan biasa. Ngapain gunung begini gitu kan? Gaya-gayaan, ntar tunggu di camp kayak kita dibantai. Kayak di ospek gitu. Gitu. Cuman pertanyaan waktu itu gitu mikirnya. Kenapa kita nggak naik mobil aja gitu? Iya benar kan? Repot-repot gitu. Cuman kan education-nya nggak dapet, pendidikannya nggak dapet. Itu kan pendidikan ini apa ya Pak? Survival ya. Survival, mentalnya kita diuji, kita kuat nggak nih jalan jauh dan kita kan nggak tahu medannya pada saat itu. Betul. Karena kan berpikir udah deket, padahal masih jauh. Tapi sama Pak, ngomongin Medan Pak. Zaman saya kuliah dulu kan ada gunung di belakang kampus saya di Bandung itu namanya Manglayang Pak. Manglayang.
Nah itu jadi kita berangkat malam Pak, ya kan? Lewat rumah warga segala macam, persiapan lengkap Pak. Jadi teman saya satu nih bawa carry lengkap Pak, makanan, selimut, ya kan, rantang, sleeping bag segala macam. sleeping bag, ya. iya, Parafin. Zaman dulu ya, dulu belum ada kompor gas Pak. Emang Iya. gunungnya terjal Pakai emang. parafin. Gunungnya gede Pak. Oh. Emang layang gede gunungnya. Jalan Pak. Ya kan. Adalah 2 jam kita jalan set lurus gelap Pak jalanannya Iya. Pak. Tiba-tiba senter mati. Innalillahi, sakit apa? Center Pak mati. Iya. Heeh. Oh innalillahi. Lihat. Center ini mati Pak. Iya. Jalan set tiba-tiba jebur. Yang bawa keril paling banyak itu Pak. Jebur ke Empang. terus. Dia salah jalan. Kuyup Pak. Iya. Kita khawatir hipotermi kan? Iya. Ya udah, karena udah basah semua perbekalannya Pak, kita pulang lagi Pak, nggak jadi naik. Balik lagi. Iya, balik lagi. Karena penting logistik ya. Betul, logistiknya penting Pak. Iya. Itu roti udah kuyup. Nggak bisa dimakan ya. Iya. Padahal Tapi yang paling kasihan dia Pak. Bau amis badannya Pak. Cebur Empang. Impang. Sebenarnya menurut saya Ikan naik mah naik aja Om. Iya. Naik mah naik aja. Naik Jangan aja ya? khawatir. Karena ini pengalaman saya juga. Naik Gunung Papandayan tuh yang diceritain. Iya. Kita sampai tempat ngecamp. Itu lapang luas kan. Iya. Jadi emang ngecamp di situ. Ah. Udah nggak bisa lagi ke atas. Ke atas kecuali kita mau sampai puncak. Gitu. Bukannya bau ya Pak itu Pak? Apa Bau namanya? belerang gitu. Enggak, Oh, enggak ya, ya? bau sih, agak Bau bau. kan? Cuman kita Iya. pakai masker. Dan ya kalau misalnya kuat ya udah tahan aja. Ada juga yang nggak pakai masker. Nah terus sampai tempat ngecamp itu Iya. lapang, itu bisa dipakai main bola juga kalau tendanya nggak terlalu full ya. Iya. Terus kita bagi tugas tuh, 3 orang bikin tenda, 2 orang masak. Bikinlah itu nasi, sarden, Wah, aduh enak mie banget itu. instan. Jadi kan cuma Indomie. terbatas. Akhirnya gantian kan, kok Iya. nasi dulu, Iya, nasi iya, matang baru sarden, baru mie-nya gitu Iya, kan. iya. Nah, nasi belum mateng, yang bangun tenda juga masih kelihatan ngos-ngosan gitu Iya. kan. Lama nih, mana apinya juga susah banget nyalanya, parafin tuh pada saat itu. Iya. Baru sebentar ditengok, nih masih nasi, masih Belum mateng jadi juga. bubur, jadi apa belum kelihatan mau tanak Oh, gitu. iya, iya, Masih iya. lama. Masih aronan. Tiba-tiba di pinggir tanah lapang tadi ada Ada yang satu jualan. gubuk, tiba-tiba gubuk ini dipenuhi orang. Iya. Dikerubutin orang. Kerubutin orang. Kita Penasaran. sadar gitu. Wih, ada apa tuh? Ini gubuk tadi tutup gitu. Kayak nggak berpenghuni. Sekarang kok tiba-tiba ramai dipenuhi orang. Jadi orang jualannya nggak kelihatan tuh karena dipenuhi orang kan. Coba-coba lihat. Akhirnya lihat kan salah satu dari sana. Set. Woi, balik lagi. Apa tuh? Gorengan panas-panas. Ada orang makan mie instan, ada nasi goreng juga. Yang lagi masak. Ya udahlah, taruh aja ini. Tinggal aja. Makan aja kita di situ. Iyalah, bener. Bisa beli kenapa bikin? Jadi kadang-kadang di gunung itu udah ada. Ada ya hal-hal yang Termasuk tidak kayak di terduga Bromo. ya. Di kawah-kawahnya itu ada Pak, sampai kawah-kawahnya itu orang jual pop Makanan, mie, iya, kopi iya, itu iya, ada. iya. Gunung Gede juga ada. Kalau di Gunung Kartens Gede. mah nggak ada, Pak. Nah. Kartens nggak ada itu. Hebat juga itu yang jualan kalau di Kartens. Iya, bener ya. Di luar kan medannya juga susah itu. Iya. Makanya kan biasanya orang kalau misalnya mendaki itu dia mungkin diantar ya di drop itu sampai titik yang misalnya sudah sampai akhir yang buat medan tersulit. Udah mentok tuh ya. Nah, Iya. kalau kayak di Kartens itu kan dia kemarin pakai helikopter ya. Iya. Itu mendarat di base camp Yellow-nya karena Iya. itu Oh, memang pakai di situ. helikopter? Awalnya dari situ. Oh. Nah, makanya kan mendarat di base camp Yellow. Mereka Pakai dua ide gue ini. Iya. emang begitu. gitu. Emang begitu Bang mekanismenya. Itu 2 hari tuh mereka Iya. menyesuaikan diri dulu itu. Di Yellow. Nah, Di Yellow iya. Valley. Yellow Barulah mereka naik. Nah, itu di situ benar-benar pendakiannya itu, makanya bilang pendaki gunung. Medannya luar biasa. Berarti nggak ada orang jualan dong. Oh, Berarti nggak ada. nggak mungkin di Karsten karena medannya di Sumatera Utara. Oh. udah muter jauh nih. Iya, Udah muter jauh. Iyain aja kalau Oke, gitu, Pak. baik. Kita berhati sekali lagi dengan meninggalnya Tante Lilik dan juga Tante Elsa ya. berduka ya. Apa namanya? Karena di kalangan pendaki itu memang dipanggilnya Tante gitu, Tante Lilik gitu. Tapi emang hebat itu. Iya. Umur 59 hebat. Ya. Kita berduka. Mudah-mudahan ya karena memang mau ada evaluasi ya, evaluasi pendakian ini dari faktor cuaca dan sebagainya untuk penerbitan izin dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman dan pembelajaran ya. Amin. Oke, baik Om. God bless, thank you ya. Om Kurnia Ilahi. Kurnia Ilahi. God bless. Om Andri datang-datang buka pintu, wih ada God bless. Terus kan gue nyanyi. Iya. Memang susah
Jadi orang yang Itu sama dong. Beda biasa. Pak, keluaran lahirnya tahunnya segitu. Beda. Sehat selalu Om ya. Sehat-sehat Ya. ya, Om. Selamat berpuasa. Selamat Maaf lahir batin. berpuasa, maaf lahir Alhamdulillah. batin. Semoga lancar semuanya. Sampai di maghrib ya. Nggak di Kartens. Ah, Apa ini? ya, kita sampai di klub Spanyol Pak. Betul. Oh, Real Madrid. Real Maghrib. Itu beda lagi. Oke, sampai di sini kebersamaan kita Oke. di Morning News edisi hari ini. Kita jumpa lagi besok di jam yang